Ini adalah video spesial buat sampean semuanya, Cak. Karena mungkin nggak banyak orang yang mereview Honda CB 150R terbaru ini. Ini adalah generasi yang paling update, Kang Mas ya. Generasi yang tentu saja tidak ada lagi barunya nih setelah ini. Makanya, BP ingin ngasih sama semuanya CB 150R Streetfire yang kita akan coba oprek. Ini adalah warna yang black maco ya, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, memang untuk generasi CB 150R Streetfire ini adalah sebuah generasi yang dari kacamata IWB improve-nya banyak banget. Jadi feel pada saat mengendarai motor ini stabilnya yang sangat terasa. Karena menggunakan suspensi SFBP upside down, dan itu membuat memang motor ini menjadi sangat presisi untuk handlingnya. Walaupun tentu saja lahirnya sekali lagi mungkin pada waktu yang kurang tepat, Cak. Karena spot ini menurun jauh ya. Nah, teman-teman, untuk looks-nya generasi terbaru CB ini memang nggak banyak berubah. Kita bisa lihat bagaimana untuk looks dari depannya yang masih mengandalkan bentuk sebelumnya. Bentuknya lancip gitu, Cak. Dan di sini ada kayak konde, Cak, di atasnya, Kang Mas ya. Ini tanpa visor, tapi memang kelihatan enak dilihat, Cak. Jadi kalau kita lihat dari depan seperti itu, sementara jika kita lihat dari samping, Mas, kita akan menemukan ada kupingan, Cak, di area sini, Cak. Jadi kayak kuping begitu, Cak. Bagian sini ya, di-clear oleh Astra Honda Motor dengan warna black glossy. Lalu di bagian lainnya, covernya itu totally full. Nggak ada cover sama sekali, artinya maksudnya bukan nggak ada cover, sorry, nggak ada cat-catan. Jadi ini adalah plastik yang tanpa cat semuanya ya. Looks dari samping seperti ini, dan untuk upside down-nya, Mas, ternyata di-clear oleh Honda tetap dengan warna emas. Dan ini adalah upside down yang berukuran 38 mm, dan looks-nya memang ganteng ya, gagah banget kayak moge. Lihat nih, warna emasnya, dan kemudian juga bagian bawah-bawahnya, dimana untuk bottom upside down-nya di-clear warna silver, Cak. Jadi teman-teman, untuk komponen ini memang menggunakan komponen dari CBR 150R yang juga sudah menggunakan upside down. Makanya looks-nya jadi lebih gagah dan juga feel pada saat berkendara motor ini jadi makin enak. Nah, ini dari atas, Kang Mas ya. Bagaimana bagian cap-nya, tutup dari suspensinya, sudah ada kayak di-clear warna finishing warna biru, teman-teman. Dan tertulis SFBP seperti ini, Cak. Nah, jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, oke, jadi memang masih sama, secara umum nggak ada yang berubah total. Lalu tempernya di-clear oleh Honda dengan warna Black Dove, teman-teman semuanya. Nah, dari atas seperti ini, Cak, ini semuanya all Black Dove. Semuanya warna Dove atau warna matte ya. Jadi finishingnya ini benar-benar tidak ada glossy-glossy-nya sama sekali untuk bagian atasnya. Dan teman-teman, fuel cap-nya di-clear warna abu-abu, tapi ring di sini di-clear warna silver, Cak. Dan kemudian di bagian area sini, Mas. Nah, lekuk-lekuk body untuk tangkinya kelihatan banget ya, teman-teman, bagaimana Honda berusaha keras membuat sosoknya biar lebih muskular, feel-nya jadi maco. Dan ini memang berhasil, Cak, dari kacamata kita. Ini fuel kondom ya, jadi cover. Kemudian bagian sini, finishingnya setelah semuanya all black, berikan finishing kayak lambang Honda, warna merah ya, lambang Hondanya ya. Tempelan stiker glossy. Dan barulah di bagian strut sini ya, bagian strutnya ini, teman-teman lihat nih ya. Jadi strutnya di-clear oleh Honda dengan warna black glossy. Jadi setelah diberikan warna Dove, kemudian nongol black glossy seperti ini, Cak. Nah, dan teman-teman, ini adalah generasi yang terbaru. Generasi yang ternyata memang stripingnya berbeda. Stripe ya, stripe atau stiker ya bahasanya, Cak. Kalau kita lihat setelah black glossy, maka ada coretan warna merah di sini, Cak. Nah, warna merah yang tembus sampai ke bagian tangki belakang seperti ini, dan Honda CB150R. Nah, tertulis CB150R dengan warna putih, teman-teman, R-nya warna merah, dan sini ada coret-coretan. Ini gradasi ya, gradasi. Coret-coretan, gradasi sampai ke belakang, finishing warna silver di bagian area sini. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini, Cak. Looks dari Honda CB150R yang terbaru. Cakep sih, Mas ya. Jadi memang garang, legam, dan WP sukanya yang gini loh, yang generasi terbaru ini, walaupun mungkin gak se-booming dulu karena zaman sekarang kan memang sudah bukan lagi market sport ya, tapi desain ini kita harus akui memang gagah. Dimana bentuk lampunya itu dia kayak nunduk ya, Cak ya. Jadi kelihatan cakep gitu kelihatannya seperti ini. Ya, tangkinya muskular,
posisi dari lampunya nggak terlalu mendongak dan itu membuat feel gagah. Nah, untuk roda-rodanya Cak masih sama, peleknya di-clear warna hitam. Teman-teman semuanya, kaliper juga warna hitam, Cak. 2 piston ya, jadi nggak ada yang berbeda di sana. Sementara fendernya di-clear warna black glossy. Jadi artinya kalau kita lihat glossy-nya nongol pada bagian strutnya sini Cak sampai ke sini dan juga fendernya. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kalau kita lihat dari jauh seperti ini Mas, tuh. Nah, oke. Sekarang kita lihat di bagian sasisnya Cak dan juga engine. Untuk sasis Mas, Honda memberikan warna hitam glossy Cak. Jadi truss frame bahasanya Kang Mas ya, kalau dulu kita menyebutnya frame tralis ya. Tapi kalau bahasa Honda ya adalah truss frame. Dan di bagian engine-nya Kang Mas crankcase engine-nya di clear warna black matte. Teman-teman semuanya, kecuali bagian cylinder head-nya yang tanpa clear, jadi warnanya natural sekali ya. Dan ada hangernya di sini clear warna silver. Jadi kalau kita lihat bagian bawahnya seperti ini Cak, knalpot-knalpotnya Mas ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, yes, oke. Jadi teman-teman, ini di clear oleh Honda sekali lagi dengan warna yang sama. Warnanya adalah warna all black Dove. Tapi sampai sini aja Cak. Jadi kalau kita lihat dari bodinya, samping sini sampai ke sini tuh Dove Cak, tapi dikombinasikan dengan warna glossy di bagian frame-nya, dan footstep-nya di clear oleh Honda dengan warna silver. Jadi seperti ini kelihatan kombinasinya. Termasuk juga footstep belakangnya silver teman-teman. Jadi ini adalah babet ya bahannya Cak, jadi nggak ada pembeda. Dan kemudian bagian belakangnya baru semuanya all black glossy Cak. Nah, jadi kalau kita lihat komposisinya Kang Mas, seperti ini Cak. Nah ya, jadi generasi terbaru Black Macho, ya Black Macho. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana bagian bodi-bodi belakangnya Cak. Sini glossy dan bagian muncul bagian area sini muncul street fire seperti ini Cak. Lalu di bagian area sini warna merah teman-teman, merah dan ada coretan kayak model silver Cak. Gradasi hingga ke belakang. Nah, ya Kang Mas ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini Mas, dan bagian jok-joknya sama, finishingnya ada bintik-bintik gitu ya, nggak polosan. Nah, dari dekat seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut di bagian bawahnya ya. Sini monoshocknya, springnya di clear warna merah teman-teman, dan di bagian knalpotnya, end cap mufflernya di clear warna silver Cak. Jadi memang finishing yang agak berbeda. Bagian ujungnya ini lihat pemanis, cukup apik Cak. Dan kemudian di bagian belakang sini swing arm sama, masih model kotak tapi gede ya, kayak zaman ala Tiger zaman dulu. Lalu di bagian roda-rodanya Cak di clear warna hitam, sama dengan bagian depan untuk peleknya Cak. Nah seperti itu. Dan kalau kita lihat dari belakang, yes, ini dia New CB50R Streetfire. Jika kita lihat dari atas, bodi-bodinya seperti ini ya. Looknya memang gagah, racernya Cak. Dan teman-teman harus tahu ya, racer untuk CB 150R ini dia ada kayak, nah ini dia nih, ada kayak mounting ya, dari karet gitu ya Cak ya. Jadi ini memang berguna untuk meredam vibrasi pada saat ya, karena tahu ya ada getaran dari engine ataupun dari stang, maka dia bisa menyerap dengan baik, sehingga diharapkan dengan ada vibrasi dari sini kan biasanya itu ada getaran Cak, entah dari rodanya atau apa ya, maka akan diredam di bagian sini di karetnya Cak, sehingga pada saat saya memegang stang itu terasa nyaman, nggak ada getaran yang berarti, jadi diserap oleh ini dia mounting di sini Cak. Nah kelihatan kan, jadi memang didesain oleh engineering Honda dengan sangat baik. Nah ini dari belakang Kang Mas ya, belakang sama. Coba kita lihat sini, belakangnya masih sama bentuk belakangnya. Jadi bentuk yang kita lihat maksudnya tanpa ada cat aja bagian belakangnya Cak. Dan teman-teman, untuk bagian samping sini Mas, kita lihat ya ada tulisan 6-speed DOHC Cak, Streetfire. Jadi kalau kita lihat memang sama, tidak ada pembeda antara kiri kanan, hanya tulisan 6-speed aja DOHC. Sayang sekali kita ada backlight ya, tapi nggak apa-apa. Dan bagian arah sini lihat, untuk swing armnya, sprocket gearnya sudah ada pelindung protection kalau ada lost rantai ya, seperti itu, jadi aman. Dan teman-teman, bagian samping kiri ini saya menemukan engine yang sama, crankcase-nya di clear warna black Dove, tapi bagian sini tidak ada
painting, jadi warnanya natural seperti itu, Cak. Jadi teman-teman, jika kita lihat dari jauh seperti ini. Nah, oke. Kita puterin aja sosoknya. Gambaran sama semuanya generasi terbaru yang garang ya, cakep, Fruit WP, keren. Seperti ini, Cak. Nah, sosoknya dari samping kanan. Yes. Kita lihat bagian body-bodinya. Tuh, teman-teman. Street Fire tulisannya, cakep ya. Tertulis, oh ternyata kiri kanan ada tulisan 6 speed DOHC, sorry, Cak. Agak salah WP. Nah, itu dia. Dan bagian tangki-tangkinya, Mas. Tangki-tangkinya seperti ini, Cak. Ya, ada lambang Honda warna merah dan CB50R strippingnya glossy. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Gitu, Cak. Oke. Cakep gak Mas sampean? Nah, Cak, jadi itu tadi review sekilas IWP tentang generasi terbaru Honda CB 150R Street Fire. Ya, memang kalau kita melihat histori, motor ini adalah sebuah motor yang diracik oleh Honda untuk menghancurkan fiction di masa lalu. Sekali lagi menghancurkan fiction, karena memang saat itu fiction nggak terjamah, lahir di 2007, tapi betul-betul memang, wah gila, Cak. Benar-benar menguasai pasar di Indonesia, dan itu membuat Honda akhirnya mengeluarkan generasi terbaru CB yang kita sebutnya saat itu adalah motor Honda frame tralis ya, teman-teman. Generasi terbaru generasi pertama yang saat itu akan direvisi dengan generasi kedua, dan ini adalah generasi terakhir yang ternyata memang tren market sudah mulai turun. Tapi it's okay, Honda masih memiliki motor ini, dan juga ternyata juga penjualannya masih ada walaupun nggak sekencang zaman dulu ya. Dan harga untuk motor ini sekarang di angka 34,8 jutaan. Ya, tergantung BBN ya, tergantung dari kota sampean. Sebab ada yang 34 juta kecil, ada juga yang 35 jutaan, ada juga mungkin yang 33 jutaan. Jadi kalau di Jabodetabek harganya 34,8 juta. Ya, teman-teman, mungkin itu, Cak, informasi WP mengenai generasi terbaru CB50R Street Fire. Dan kalau sama nanya, Cak, ada nggak sih yang generasi lagi improvement nantinya facelift? Kayaknya, Cak, ya. Kalau kita lihat kode K15 ya, kita lihat project K15 namanya ini ya. Sepertinya memang belum ada indikasi di mana AHM akan meracik yang terbaru. Artinya memang mungkin ya mereka merasa sudah cukup dengan generasi ini, apalagi market memang sekarang kurang bagus spotnya untuk semua brand, bukan hanya Honda. Makanya mungkin mereka lebih fokus kepada Matic, dan ya untuk spot jadi terkesan santai. Itu aja, Cak, ya. Saman sekarang mungkin komen di bawah, kira-kira kalau memang ada ya masukan buat AHM, kira-kira apa sih yang Saman inginkan dengan generasi CB 150R Street Fire ini? Saman komen di bawah, Cak, biar dibaca oleh Honda, dan siapa tahu bisa jadi masukan buat mereka. Itu aja, Cak, update beneran. Seperti saya, Saman suka video ini, Saman like, share, dan subscribe. Ojo lari Kang Mas, Saman sholat 5 waktu karena tim paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat